Coba buka Kejadian pasal 30. Kejadian pasal yang ke-30. Saya bacakanlah ayat ini walaupun panjang, supaya Anda bisa mengikuti dengan baik, dan sekaligus langsung bisa menangkap akan pengertiannya. Kejadian 30, perhatikan pada ayat yang ke-25. Kitab Kejadian, pasal yang ke-30, Kejadian pasal 30, mulai ayat yang ke-25. Judulnya, Yakub memperoleh ternak. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Lagi katanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Saud Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu, dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Kata Laban, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu, dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam, dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari, apabila engkau datang memeriksa upahku, segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing, dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Kemudian kata Laban, baik, jadilah seperti perkataanmu itu. Lalu diasingkannyalah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba, yang diserahkannyalah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub menggembalakan kambing domba yang tinggal itu. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anak-anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Kemudian, Yakub memisahkan domba-domba itu dihadapkannya, kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng, dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri, dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan, dan laki-laki, unta, dan keledai. Nah, idenya dari mana sebetulnya? Nah, sekarang perhatikan saudara sekalian. Saya mau tunjukkan pada pasal 31,
Lihat pada ayat yang ke-10. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Nah, saya mau jelaskan, kalau Anda masih belum melihatnya, dengar baik-baik. Laban itu tukang nipu, saudara. Yakub ditipu kan? Karena Yakub nipu, akhirnya ditipu oleh penipu. Nah, penipunya akhirnya ditipu oleh yang ditipu. Jadi ini keluarga tipu menipu habis-habisan, saudaraku. Kalau Anda mau tahu keluarga tukang tipu menipu, lihat Abraham, lihat Ishak. Abraham juga nipu orang, Ishak nipu lagi, Yakub nipu ayahnya, Yakub nipu kakaknya, Yakub ditipu Laban, Laban ditipu Yakub, Yakub ditipu anak-anaknya, terus begitu. Ini keluarga brengsek sebetulnya, tapi Allah melihat akan potensi di dalamnya. Amen. Banyak orang Kristen hari ini brengsek luarnya, tapi Allah melihat kerinduan di dalamnya. Dan sementara kita mengizinkan Allah mengerjakan kita, potensi itu akan dikembangkan Tuhan dan menghancurkan yang brengsek di luar kita. Nah, saya mau ceritakan ini strateginya Yakub. Dari mana dia dapat ide itu? Sebab Tuhan sudah memberikan mimpi kepadanya. Bahwa kamu akan diberi kambing domba yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Nah, dia minta upah kepada Laban. Laban berkata begini, mau minta upah apa? Atau berapa upahnya? Yakub berkata, tidak usah Laban, tidak usah memberi aku upah. Gini aja katanya. Domba yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, engkau ambil semua. Yang polos, berikan kepadaku, biarkan aku yang menggembalakan. Dan itu dipisahkan jalan 3 hari, saudara. Jauh sekali. Nah, kalau dari yang polos yang aku gembalakan ini, sampai lahir yang bintik-bintik dan belang-belang, itu baru milikku. Kalau polos kawin sama polos, lahirnya polos, itu milikmu. Laban berpikir, goblok ini anak. Mana mungkin polos dengan polos bisa keluar bintik-bintik dan belang-belang. Jadi Laban berkata, boleh kalau begitu. Begitu boleh, Yakub yang ngomong, goblok si Laban. Nah, orang tipu menipu tuh goblok menggoblokkan, saudara. Tembak menembak dengan goblok-goblokan begitu. Nah, dua-duanya sama gobloknya, sama pinternya juga sebetulnya. Jadi ini adu ilmu, saudara. Tinggi yang mana ini? Penipu dengan penipu, adu ilmu. Laban berpikir, domba polos dengan polos, ya lahirnya polos. Kalau ada yang bintik-bintik, nah itu mungkin lahirnya bisa bintik-bintik. Lalu kemudian Laban berkata kepada semua anak-anak laki-lakinya, jaga yang bintik-bintik dan belang-belang ini, jangan sampai Yakub curi. Kalau satu tercuri aja, waduh itu benihnya sudah bisa berkembang biak luar biasa. Tapi ingat, Yakub terima itu karena dia diberi mimpi oleh Tuhan. Jadi ini orang hebat, ini brilian otaknya, terutama soal tipu menipu luar biasa, saudara. Nah, akibatnya nanti kelak ditipu rame-rame sama siapa? Anak-anaknya sendiri. Yusuf masih hidup dibilang mati. Sejak itu susah bertahun-tahun. 13 tahun menderita. Ditipu rame-rame oleh anak-anaknya sendiri. Memang ini tukang nipu ya ditipu rame-rame akhirnya saudara. Nabur nuai itu tetap berlaku, saya beritahu. Nah, akhirnya Yakub pergi. Dan dia ngerti kalau domba itu suka berkelamin di tempat minum. Bayangin ya, dalam zaman perjanjian lama, dia sudah ngerti bagaimana cara mempengaruhi dalam dari makhluk hidup. Anda tahu Coca-Cola di Amerika itu bisa melonjak omsetnya. Gara-gara apa? Itu di riset, saudara. Bagaimana mendongkrak akan omset Coca-Cola. Karena pada waktu itu saingan begitu banyak. Jadi perusahaan ini mencoba bagaimana mendongkrak omsetnya. Mereka akhirnya memasang iklan di bioskop-bioskop dan televisi Amerika. Hanya sekali tayang itu sepersekian detik. Terus, hilang lagi. Karena di riset, orang-orang Amerika suka makan popcorn. Ya. Nah, lalu mereka berkata begini.
kita buat iklan dengan tulisan simple sekali. Eat popcorn and drink Coca-Cola. Itu aja. Jadi popcorn dikantolin dengan Coca-Cola atau sebaliknya. Eat popcorn and drink Coca-Cola. Jadi itu mereka ditayangkan, hilang. Sekian menit muncul lagi, hilang. Terus selama beberapa bulan seperti itu. Dalam waktu singkat, itu kenaikannya bisa lebih dari 100%. Jadi ketika orang makan popcorn, ingat, and drink Coca-Cola. Dia minum Coca-Cola. Yang lain gak mau. Sampai sejak saat itu, meroket omsetnya. Jadi yang dipengaruhi apa? Dari mata ini, dimasukin terus seperti itu, lalu terekam di bawah sadarnya, lalu mempengaruhi behavior perilaku orang. Secara jiwa itu terbukti, saudara. Jadi apa yang dimasukkan terus dalam mata kita ini, yang terus ditunjukkan, akhirnya terekam di bawah sadar. Ini baru jiwa nih loh, belum roh, saudara. Terekam di bawah sadar kita. Nah akhirnya apa? Mempengaruhi akan perilaku. Bayangin perilaku suatu bangsa dipengaruhi oleh popcorn and drink Coca-Cola. Dalam waktu cuma sekian bulan sebetulnya. Luar biasa. Sampai hari ini mereka merajai pasaran soft drink di seluruh dunia. Dan itu ide brilian, simple sekali. Tapi itu ide kuno. Yakob sudah punya ribuan tahun yang lalu, saudara. Eksperimen pertama dengan kambing dombanya sendiri. Dia bawa semua yang polos. Dia lihat yang berkelamin ini, kambing domba suka berkelamin di tempat minum. Dia ambil beberapa dahan pohon hawar dan sebagainya, dia mulai kerat. Dia buat berbelang-belang dan berbintik-bintik, saudara. Lalu kemudian dia perhatikan, kalau ada kambing domba yang lemah, berkelamin, dibiarin. Bibitnya lemah, anaknya akhirnya lemah. Yang lemah, Laban yang punya. Biar Laban seneng loh, ada hasilnya. Tapi kalau kambing domba yang kuat berkelamin, di depan mata mereka itu dikasih itu daun yang sudah dibuat bintik-bintik. Sambil berkelamin, lihat bintik. Anaknya bintik-bintik dan belang-belang. Dan kuat-kuat, saudara. Hebat ya? Jadi, itu betul lagu sekolah minggu. Hati-hati gunakan apa? Matamu. Kalau saudara ngelihat seluruhnya yang negatif, yang statis, ini berat, saudara. Saya perhatikan begini ya. Dan ini seperti kadang-kadang lingkaran setan. Hamba Tuhan tinggal di kota kecil, di pedesaan. Makin berat majunya dibandingkan yang di kota. Bukan soal uang pertama-tama. Dan bukan soal fasilitas. Tapi begitu mereka masuk di sana, mereka mengurung dirinya. Dan berkata, inilah lingkupku. Dan tidak pernah mau keluar. Nah, kalau keluar pun belajarnya nggak pinter, saudara. Kebaktian. Tidak sepenuh hati dia train matanya melihat hal yang lebih baik dan lebih besar. Jadi kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang terus di bawahmu, engkau tidak pernah bisa lihat yang lebih baik, yang bisa diraih bersama dengan Tuhan di dalam hidupmu, saudara. Dan Yakob ini ngerti. Oleh karena itu, kalau kami tunjukkan kepada saudara, sebab saya melihat terus terang begini. Ini saat ya, yang saya yakin, saya percaya kita ini banyak kelemahan, tapi saya melihat bahwa ini bagian dari suatu masa yang memang Allah anugerahkan, bahkan buat setiap pribadi di tempat ini. Yakob ngerti bagaimana memproduksi sesuatu, dan caranya adalah yang berhasil adalah ketika yang memproduksi itu ditunjukkan sesuatu di depan matanya. Pendidikan yang baik bukan hanya di kelas seperti ini. Tapi Anda diajak on the spot melihat apa yang terjadi. Dan itu dibuka di depanmu, lihat kebaikannya, keburukannya, kekuatannya, dan kelemahannya. Seketika Anda langsung lihat semuanya. Kalau saudara ngerti, ada manfaat di balik itu. Kalau saudara memperlakukan ini kebaktian biasa, tempatku ya sudah banyak ngalami, Anda kehilangan sesuatu yang berharga sekali. Jadi ketika Anda belajar melihat dengan mata rohani, apa yang sedang terjadi. Karena satu kali engkau akan mengalami yang sama dengan Tuhan, saudara. Dan waktu engkau mengalami yang sama, Anda dengan cepat bisa ngerti apa yang engkau harus kerjakan. Sebab ini bukan barang baru. Dan engkau tidak akan terlalu terkacau balau dan bingung bagaimana caranya menangani semuanya ini. Dan kalau Anda bisa jeli memperhatikan, satu kali Tuhan pakai saudara
yang Allah percayakan hari ini mengalami booming yang luar biasa. Boom. Tiba-tiba engkau tahu, luar biasa Tuhan kita. Nah, kalau Anda perhatikan, ini anak-anak yang bertobat ini bukan anak-anak cengeng, loh, saudara. Ibu Ruth kemarin cerita dengan saya, yang dia lihat selama ini adalah ketika mereka dibawa ke Tuhan, firman yang diajarkan bukan, datang maka engkau akan diberkati, enteng jodoh, murah rezeki, bukan begitu. Yang diberi bukan nanti kamu dipakai Tuhan ya, jadi dokter, jadi insinyur, jadi profesor, kerja, duitmu banyak. Bukan. Bayangin orang diajar begitu rupa, firman begitu keras, dan mereka tahan. Dan ini kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, nggak ada satu orang pun tahan dengan itu. Cobain kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Berapa jam? Coba? 5 jam. Kita aja naruh pantatnya susah mau di mana. Muter sana, muter sini, muter sana, muter sini. Mereka orang yang baru sekian bulan dalam Tuhan. Tahan. Oleh karena itulah saya mau tunjukkan kepada saudara. Ini penting buat hidup. Kalau itu dibuka di depan mata, Anda dengan cepat bisa tangkap apa yang sebetulnya sedang terjadi. Kelak kalau hidupmu diurapi Tuhan, anugerah Tuhan turun dalam hidupmu. Engkau mengalami hal yang sama. Dalam skala masing-masing, bahkan mungkin lebih besar dari yang sedang terjadi hari ini. Dengan gampang Anda berkata, aku sudah lihat yang seperti itu. Ini yang Tuhan mau kerjakan. Aku ngerti cara Tuhan kerja. Engkau lakukan seperti yang Dia tunjukkan selama ini. Hidupmu akan efektif dipakai Tuhan, saudara. Amen. Nah, kami masih kedodoran melihat ini semua. Tapi saya belajar, mari tumbuh sama-sama. Nah, sekarang saya mau berikan beberapa dasar firman lebih jauh. Supaya Anda mengerti seperti apa atau sebetulnya kita ini bisa menghasilkan, memproduksi sesuatu yang baik dengan cara kita melihat dan menerima dan menyerap semuanya ini. Coba buka begini, Yohanes pasal yang ke-7. Ada istilah yang menarik yang saya ingin tunjukkan kepada saudara. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya, Anda garis bawahi kata hatinya, nanti saya akan jelaskan lebih jauh. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, kata hati, kalau King James berkata belly atau perut, dalam bahasa aslinya digunakan kata koilia. Nah, kata koilia ini sebetulnya womb, saudara. Kandungan. Dia berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam kandungannya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dihasilkan kandungan itu apa tuh, saudara? Hah? Anak kan? Bukan kotoran ya. Anak kan? Anak itu bisa ada oleh karena apa? Hubungan intim suami istri. Oke? Kalau bukan suami istri, zina. Neraka tempatnya. Anda sengsara. Oke? Nah, hubungan intim suami istri akhirnya memasukkan benih, menghasilkan akan manusia baru di dalam kandungan rahim. Akhirnya ketika sudah genap waktunya, lahir seorang anak. Saudara harus belajar begini. Allah ingin kita ini punya hubungan pribadi
persekutuan yang intim dengan Tuhan. Coba buka dulu, 1 Korintus 15. Ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, apa saudara? Jerih payahmu tidak. Nah, yang sia-sia adalah kalau kita berjerih payah di luar persekutuan dengan Tuhan. Dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Banyak orang yang jerih payah tapi sia-sia sebab di luar persekutuan dengan Tuhan. Nah, persekutuannya kayak apa? Coba buka surat Efesus sekarang. Saya tunjukkan sesuatu yang penting di sini. Efesus pasal yang kelima, ayat 31 dan ayat yang ke-32. Efesus pasal 5, ayat 31 dan 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan apa? Bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi apa? Satu daging. Nah, proses satu daging terjadi ketika terjadi hubungan intim suami istri. Oke, teruskan lagi. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan siapa? Kristus dan jemaat. Jadi hubungan Kristus dan jemaat digambarkan bagaimana suami istri jadi satu daging. Nah, dengerin saya baik-baik. Saya mau jelaskan perlahan-lahan, saya harap Anda bisa tangkap ini. Kalau kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, memiliki akan hubungan pribadi dengan Tuhan, kita punya hubungan intim dengan Tuhan, akhirnya hubungan intim itu akan menghasilkan sesuatu yang ilahi pada kandungan manusia roh kita, istilahnya. Yonggi berkata, iman itu sebelum jadi kenyataan harus dikandung dulu. Ya, dalam bukunya Dimensi yang keempat itu. Jadi harus ada sesuatu yang dikandung dalam iman kita. Nah, dengan Tuhan hal yang sama terjadi. Hubungan intim dengan Allah itu akan menghasilkan sesuatu yang ilahi pada kandungan kita secara rohani. Dan perhatikan perkataan Yesus. Barang siapa haus, baiklah dia apa? Dia minum. Dalam hubungan dengan intim itu, kalau kita minum itu minum apa? Air, pasti, bukan minum nasi, saudara. Bukan minum roti, minum air. Maka dari dalam kandunganmu akan apa? Keluar apa? Aliran apa? Air hidup. Yang engkau minum, itu yang akan engkau keluarkan lagi mengalir. Nangkep, saudara? Tak ulangi lagi. Dengar baik-baik. Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah minum. Anda perhatikan kata minum di sini. Kalau minum itu mesti berhubungan dengan sesuatu yang... Kalau kita minum, lalu kita percaya itu, maka dari dalam kandunganmu akan apa? Mengalir. Aliran-aliran air juga. Ini hukumnya selalu begitu. Kalau Anda tidak punya persekutuan intim dengan Tuhan, ini tidak akan terjadi. Tapi kalau ada hubungan intim dengan Tuhan, setiap hari engkau tahu engkau bergaul dengan Allahmu. Setiap hari engkau bergaul dengan Tuhan. Setiap hari engkau berkata, Tuhan, aku ini mengasihi engkau. Aku bersyukur engkau Allah yang luar biasa. Engkau bergaul, engkau intim dengan dia. Maka sesuatu yang ilahi itu akan mulai dialirkan di dalam kehidupan kita. Lalu itu akan memenuhi kehidupan kita. Pada saat itulah apa yang masuk dalam hidupmu akan dialirkan kembali. Orang Kristen yang mau menerima semua yang ilahi akan mengalirkan yang ilahi. Anda terima kotoran, keluarnya kotoran. Anda terima sampah, keluarnya sampah. Tapi kalau Anda terima perkara-perkara besar dari Allah,
masuk dalam hidupmu, yang engkau keluarkan adalah perkara besar yang dari Allah. Nah, para murid pernah mengalami hal yang seperti ini. Coba Anda buka dalam Kisah Rasul, pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Kisah Rasul, pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai apa? Pengikut Yesus. Dalam terjemahan lain dikatakan mereka mengenal bahwa they had been with Jesus. Mereka pernah kumpul dengan Tuhan Yesus. Jadi keberanian Tuhan, imannya, semuanya itu nular, saudara. Ketransfer. Tapi banyak orang Kristen sama. Tidak tahu bahwa yang sedang dihadapi itu satu kali bisa jadi milikmu. Amen? Bisa kayak Daryl Stott. Bisa. Yang mana yang Tuhan mau kasih terserah. Siapa yang pengen jadi kayak Daryl Stott? Mabok. Tapi itu terjadi loh. Kalau engkau membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, lalu engkau izinkan input yang ilahi yang masuk. Masukkan yang ilahi. Dalam waktu sekian waktu setelah selesai, tiba-tiba engkau sadar, mendadak ada sesuatu yang kemudian diinvestasikan dalam kehidupan kita. Pada waktu terpancar keluar, kita berkata, aku tidak menduga bahwa semua ini bisa terjadi seperti ini. Oleh karena itu, semua yang engkau bisa raih, yang engkau bisa ambil, nikmati. Beberapa tahun lalu, sekitar 2 tahun lalu ketika saya kirim staf saya, saudara Hengki ke Swedia. Sekolah di sekolah Alkitabnya Uf Ekman, 9 bulan. Saya ngomong dengan dia begini. Hasto juga saya beritahu yang sama, dia sekolah di School of Acts yang di Malaysia. Saya berkata begini. Kamu ya, serap semua yang kamu serap. Jangan seperti murid kebanyakan. Ambil semua yang bisa kamu ambil. 9 bulan terlalu singkat untuk dapat semuanya. Terus saya berkata begini. Soal hidupmu, kamu gak usah khawatir. Kita jamin, kita supply penuh. Di kantor gereja, kalau weekend. Jangan pengen dolan kemana-mana, saya berkata. Pokoknya kamu ngumpul terus di gerejanya, kamu ambil semua yang bisa kamu ambil. Dan dia taat. Kalau tiap siang, itu mereka ada doa syafaat. Itu muridnya, karena campur dengan part-time-nya, itu kira-kira, berapa dia bilang ya? 600, 700 murid sekolah Alkitab. Pernah mereka buat di Moskow, muridnya 10.000 sekolah Alkitab. Tentu campur dengan part-time, 10.000. Dan dia buat sekian bulan, 10.000 sekolah Alkitabnya. Nah, Hengki ini, dia ikut doa syafaatnya. Dan yang ikut dari 600-700 orang itu hanya kira-kira 150 yang ikut. Gak banyak. Yang lain gak mau ikut. Doa mah biasa, kita udah ngerti begini. Tapi dia ingat omongan saya. Kamu pakai 9 bulan ini. Habis-habisan kamu. Ambil yang kamu bisa ambil. Dan dia ikut tiap siang sembahyang, teriak-teriak. Begitu weekend, dia datang ke kantor gereja, dia bilang, aku mau ikut bantu. Jadi kerjanya mungkin lempitin amplop, ngasih perangko, gitu aja kerjanya. Tapi yang dia serap itu atmosfer gerejanya. Ini gereja terbesar di Eropa. Di negara yang sosialis dan antikris. Bisa tumbuh begitu hebat. Hamba Tuhannya dipakai Tuhan luar biasa. Tapi orang ini pintar. Saya berkata, ambil semua yang bisa kamu ambil. Dan manfaatkan semua. Apa yang terjadi, saudara? Begitu dia pulang. Hal pertama yang dia buat, doa siang. Sekarang kan puluhan yang doa. Tapi itu justru cikal bakalnya. Kami mengalami kegerakan seperti yang sekarang ini. Anda bisa ngerti. Dari apa yang dia ambil di situ. Itu mengalami cikal bakal. Yang kedua, ini orang spesialisasinya
seperti gereja di Swedia, baptisan Roh Kudus. Itu kalau doain, saya nggak bisa niru kayak dia, saudara. Sudah ya, kumpul semua. Dia ngomong beberapa kalimat. Sudah, sekarang sembahyang minta, nanti saya hitung sampai 3, semua harus bahasa roh. Saya bilang, kok begitu? Yalah, lihat aja katanya. 1, 2, 3, iya, langsung masalah. Dari mana dapat kayak begitu? Itu bukan diajari lewat kelas. Dia nyerap apa yang di dalam. Pinter. Amen. Dari mana perubahannya? Dia serap apa yang di sekitarnya dia. Kalau Anda belajar seperti ini, Anda nangkep sesuatu yang luar biasa. Banyak orang kumpul dengan hamba Tuhan besar, tapi nggak pernah dapat apa-apa. Gehazi gagal. Tapi Elisa berhasil ketika dia mentoring dengan Elia. Dia tangkap betul. Tidak ada cerita tentang Elisa sebelum dia diangkat jadi nabi Tuhan. Banyak cerita tentang Gehazi sebelum jadi apa-apa. Tapi akhirnya ujungnya nggak ada apa-apa. Cuman akhirnya kusta seluruh tubuhnya. Bayangin. Engkau bisa berhasil, engkau bisa gagal. Engkau bisa keluar dari sini dengan urapan double porsi. Engkau bisa keluar dengan orang penuh kusta dalam hidupmu. Nah, itu bahayanya. Saya mau beritahu apa yang saya belajar. Sejak tahun 92, saya belajar lewat Benny Hinn. Tapi Anda tahu kan, dia banyak buat KKR di luar Indonesia. Selama ini baru 2 kali ke Indonesia, dan 2 kali itu saya nggak pernah sekalipun datang dalam kebaktian dia di Jakarta. Nggak pernah 2 kali. Siapa yang pernah hadir KKR-nya Benny Hinn di Jakarta? Anda lebih beruntung, saya nggak 2 kali saya nggak ikut. Saudara. Tapi saya ikut KKR dia. I think mungkin hampir 10 kali, saudara, di Amerika. Dan Anda tahu kadang-kadang saya cuma seminggu pergi. Ikut beberapa hari, pulang lagi. Teman-teman saya di LA, mereka ketawa, bilang, kamu sudah sinting. Orang frustrasi ini. Duit dibuang-buang hanya begitu. Semua tidak ada yang tahu, yang cuma ngerti saya cuma Pak Adi Sutanto, yang kelak juga akan ngajar bulan Juli. Dia berkata begini, dulu Elisa ya ikut Elia. Sekarang cara begini pasti memberkati. Saudara tahu apa yang saya buat? Saya belajar begini. Dia ngomong sama saya gini. Dia bilang, kita mesti hikmat dong. Kalau enggak, kita ini siapa? Itu orang gede-gede ikut kebaktian dia. Kita ini siapa? Dia nggak kenal kita. Jadi kita mesti pakai hikmat. Supaya dapat duduk paling baik. Nah, dia berkata begini. Kalau di belakang susah nangkepnya. Duduk cari yang depan. Minimal bangku nomor 2. Ada altar call, lompat pertama. Saya diajari begitu, jangan sungkan-sungkan. Dia bilang, nggak ada orang ngerti kita, pokoknya kita ada altar call, lompat pertama. Bayangin, saudara. Ini saya kenal dia lama. 1 kali, saudara. Dia bilang gini, pokoknya kalau mau kebaktian, kami tuh ngumpul di kamarnya ini yang ngurus tempat duduk. Karena itu tiap tempat duduk ada namanya. Nggak bisa sembarangan. Itu kira-kira ya, 20 baris ke belakang, itu diblok semua. Itu hanya untuk undangan. Itu pendeta-pendeta dari kota itu akan semua diundang, orang-orang terhormat, semua kumpul di situ. Jadi dia bilang gini, yang paling baik, kita nginep di hotel yang sama dengan mereka, cari kamarnya di mana, menjelang berangkat, ngumpul depan kamarnya. Saya ikut, saudara. Istri saya kadang-kadang ikut, beberapa teman ikut. Yang terakhir saya bilang gini, ntar tasnya dia saya yang bawain. Jadi itu kan dia bawa tas gede, saudara. Kan berat. Saya bilang, saya bawain. Dia kan senang dibawain orang. Tapi kan saya punya maksud, saudara. Tak bawain tasmu, nanti saya masuknya sama-sama dia. Saya nggak punya badge apa-apa. Security-nya itu ngeri. Benin itu bodyguard-nya gede-gede. Keras, gak bisa nembus, saudara. Jadi kalau saya bawa tasnya dia, kalau nggak boleh masuk, dia kacau. Jadi mesti ikut saya kan bawain tasnya dia. Nggak usah gengsi, saudara. Bodoh gengsi itu. Nipu kita kok. Ya kan?
Nggak ada urusan. Jadi dia keluar, saya bawain tasnya. Pakai jas, pakai dasi, bawa tasnya orang. Nggak apa-apa, biarin. Yang penting kan pokoknya gue dapat apa yang Tuhan bisa beri. Yang penting saya mau belajar, yang penting aku jauh-jauh dari Indonesia. Saya datang kemari, saya mau dapat yang terbaik yang saya bisa dapat. Jadi saya bawain tasnya. Dan ini perempuan, kalau jalan nggak bisa lari juga. Jadi kita lari di belakangnya, bawain tasnya orang. Bawain. Masuk, cegat betul, karena saya kalah cepat larinya, dia cegat sekali. Dan kami kan saya harus tunggu istri saya juga. Jadi dicegah nggak bisa masuk. Saya bilang, ini tasnya dia. Kamu nggak izinin aku masuk, kamu nanti urusan dengan dia. Oh, tasnya dia ya? Kamu yang bawain? Oh ya, saya ini bagian bawa tasnya. Saya berkata gitu. Oh ya, udah buka masuk. Terus masuk. Luar biasa. Begitu masuk, ini yang orang ini berkata gini. Ini sudah diblok semua. Barisan 1, 2, 3, 4, 5 diblok. Karena ini gembala-gembala senior kota ini. Nama mereka di situ. Kamu duduk dulu di baris nomor 6 atau 7. Tunggu di sini. Nanti dia lihat. Aku akan pastikan. Begitu ada peluang, kamu tak tarik. Jadi itu saudara, tiap sekian setengah jam, dia bilang, maju lagi. Maju lagi. Maju lagi. Maju lagi. Dan selalu dapat baris pertama atau kedua. Berkali-kali dapat baris nomor 1, saudara. Tapi ketika di depan saya bilang, yes, puji Tuhan. Dan saya berkata, itu yang saya kerjain, saudara. Gak usah urusan gengsi, gak usah urusan harga diri, pendetamu lepas dulu, pokoknya aku ini orang haus akan Tuhan, aku mau belajar dari orang ini. Gak urusan. Suatu hari, saudara, pada waktu itu kita kebaktian di Anaheim, di Los Angeles. Dan seperti biasa, saya bawain tasnya dia. Saya bilang, saya bawain tasmu. Wah, dia senang sekali kan. Dia bisa lari kencang, saya bisa masuk dengan dia. Saya bawain tasnya. Begitu saya masuk. Karena ini sudah berkali-kali saya ikut kebaktiannya dia. Jadi staf-stafnya itu apal. Ketemu, apal. Saudara, ketemu, apal. Nah, pada waktu sampai di acara itu, ini ada satu pendik. Jadi gini, itu panggungnya Benny ini kan cukup tinggi ya. Nah, itu di belakang ini ada kira-kira 20 kursi lah. 20 kursi itu untuk orang-orang yang dihormati oleh Benny Hinn duduk di depan. Gitu. Jadi itu pendeta-pendeta kayak Oral Roberts itu duduk di depan sini. Istrinya di bawah, tapi Oral Robertsnya di sini. Morris Cerullo di sini. Nah, hari itu yang khotbah Oral Roberts. Benny Hinn nggak khotbah, dia hanya doakan orang sakit. Ada Oral Roberts, ada Morris Cerullo, orang-orang gede-gede sebetulnya. Lalu dia butuh lagi 10 orang. Dia pilih lagi untuk di baris kedua di belakang di panggung, saudara. Saya duduk di depan sudah nyaman buat saya. Tiba-tiba ini stafnya datang, dia berkata, Pastor Benny minta kamu duduk di depan. Depan mana? Sebenarnya kan depan, saya bilang. Enggak, di panggung. Jadi tolong ikut saya. Nah, itu semua yang diambil beberapa orang, dipilih, semua dikumpulin di belakang. Terus diberi briefing oleh ini stafnya, jadi nanti harus maksudnya dari mana? Jadi dari panggung belakang. Udah, terus kemudian disuruh. Dan saudara, itu di depan saya persis tuh Oral Roberts. Dan dia khotbah bagus sekali. Dia tanpa buka ayat, dia hanya buka di kitab Daniel, 1 ayat. Dia khotbah tentang Yesus dari Kejadian sampai Wahyu. Di Kejadian dipanggil sebagai apa, di Keluaran sebagai apa, terus sampai Wahyu. Dan pada waktu dia ngomong sampai tuntas, semua berdiri itu luar biasa. Saya belum pernah ngalamin itu. Tanpa saya sadar, pengalaman begitu lihat ini. Ternyata itu masuk. Dan uang yang saya keluarkan, nothing dibandingkan dengan itu. Itu masuk. Akhirnya saya belajar bagaimana berurusan dengan orang-orang seperti ini. Bagaimana cara bergaul dengan mereka. Cara berpikir mereka itu seperti apa. Nanti kalau ini apa yang mereka buat, terus begitu. Dan tanpa sadar itu masuk. Sehingga hari ini saya gampang sekali. Saya ketemu orang-orang gede datang, saya ngerti how to treat them, bagaimana saya perlakukan mereka. Sehingga mereka nggak merasa jadi orang yang aneh di sini. Kita tahu bagaimana cara memperlakukan mereka. Anda ngerti? Dan itu akhirnya membuat kita sendiri berkembang. Bukan seperti katak dalam tempurung yang tidak ngerti apa-apa. Karena kita percaya kita punya Allah yang maha besar.
Dan kita belajar lewat semuanya ini. Udah selesai semua KKR-nya. Dan itu kan di video dan kemudian diputerin di televisi di Amerika. Minggu depannya itu masuk di TV di Amerika. Teman-teman jemaat kami yang di LA telepon, Pak, aku lihat kamu Pak, di TV Pak. Iyalah kira-kira saya bilang gitu. Dari mana kamu tahu? Di TV Pak, kelihatan di TV katanya. Ya, saya kata gitu. Itu kan dia kan sewa airtime-nya, jamnya siaran gitu ya, dia bayar ini. Jadi KKR itu dia masukin di TV di seluruh Amerika. Tapi saya belajar, itu bagian daripada apa yang pernah kita lewati. Saya belajar lewat hal itu, saudara. Benar. Saya belajar banyak. Dan jangan dipikir bahwa itu gampang, saudara. Yang terakhir, saya pergi ke Charlotte tahun berapa? 95 ya kali ya. Nah, Shelly ikut dengan beberapa teman pada waktu itu. Dan kami sudah nginep di hotel yang, begitu sampai di Charlotte, kami mau cari hotel. Penuh semua, saudara. Akhirnya kami dipindahin, saya cari hotel sendiri. Waduh, joroknya minta ampun, saudara. Itu karpet. Kalau Anda lepas sepatumu, itu sudah sampai lengket dengan kakimu. Saking kotornya. Tapi itu penuh hotel semua di situ. Ini orang kalau datang, kota itu senang. Karena blok itu ribuan orang masuk ke kota itu. Hotel penuh semua. Dan kami dapat hotel yang murahan sekali. Tapi saya bilang, baik Tuhan, aku bersyukur. Apapun yang terjadi, bersyukur. Besoknya, ini yang lucu. Saudara. Besoknya, itu kan ada mall di situ. Saudara. Ada mall kan. Jadi saya pagi keluar, karena malam baru kebaktian, saya jalan, ketemu stafnya Benihin yang ngajak saya naik. Dia bilang, kamu nginep di hotel mana? Oh, hotel situ karena dipakai. Oh, tunggu katanya. Dia urus, saudara. Dia bilang, pindah. Dipindahin. Memang bayar sendiri, saudara. Tapi dipindahin, ditaruh di kamar. Tahu kamar saya? Persis depannya kamarnya Benihin. Persis di depannya. Susah juga, masuk tuh. Bodyguard-nya keren-keren gitu. Tapi saya nggak urusan mau untuk kamar saya. Dan lucunya gini, pagi berikutnya, saya kan nggak keluar kamar, saya sembahyang. Yang mau cleaning service mau bersihin kamar. Jadi saya bilang, kamu bersihin dah, aku di sini baca Alkitab, kamu nggak keberatan. Oh enggak. Orang hitam, saudara. Perempuan, ibu-ibu. Gede badannya. Dia bersihin kamar saya di vacuum cleaner. Kemudian dia nggak tahu saya orang Kristen. Dia bilang gini, itu ada pendeta, baik sekali di depan. Aku baru bersihin kamarnya. Ramah sekali orangnya. Dan dia bilang, anakku kerja di Angkatan Udara Amerika di Florida. Dan anakku sebetulnya kanker dan hampir mati. Dia doakan dalam KKR, anakku sembuh. Tadi aku cerita dengan dia senang sekali dengar kesaksian. Anakku kanker disembuhkan lewat pelayanannya. Sambil kerja, tak dengerin gitu. Dia bisa masuk kamarnya, saya kan nggak bisa, saudaraku. Jadi dia ngomong, orangnya baik sekali, orangnya ramah sekali. Nah, itu bagian dari cerita-cerita, saudara. Yang saya mau beritahu saudara, dan itu costly sekali, mahal sekali untuk begitu. Senangnya apa? Nggak ada ya, senang hanya kita godain orang lain aja sebetulnya ya. Tapi saya berkata itu bagian dari proses belajar. Lewat semua yang ada. Saya mau lihat, saya mau belajar. Dan saya datang bukan mau hanya berkata, oh ada apa sih ngertiin ini begini. Saya bilang, yang perlu diserap itu atmosfernya. Karena itu yang akan mengubah cara berpikir kita, mengubah semuanya berubah. Dan kalau kita mau belajar seperti itu, yakinlah saudara, sesuatu yang baik akan terjadi. Dan setiap kesempatan yang diberi, jangan Anda sia-siakan. Semakin kita menutup diri kita dari semua yang baik, Anda boleh bergaul dengan Tuhan. Tapi ingat bahwa kita tidak pernah bisa lepas dari pergaulan kita dengan orang lain. Semakin kita bergaul dengan mereka yang berhasil dalam Tuhan, Anda akan makin mengerti bagaimana cara mereka melayani Tuhan. Oh, mereka lebih senior dari kita, belajar dari mereka. Nggak dapat 90% dari dia, dapat separohnya aja lumayan. Yang saya ditambah-tambah dengan orang lain. Tiba-tiba dalam waktu tidak lama, engkau akan dipakai Tuhan dan orang akan recognize akan ministry kita, pelayanan kita. Dan itu akan membuat kita bisa mengalir dengan Tuhan dengan cara yang luar biasa. Belajar, saudara. Dan Anda orang-orang yang beruntung karena Allah mengasihi Anda luar biasa. Oleh karena itu jangan pernah buang kesempatan ini. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Buang semua yang tidak perlu. Sakit hati, jengkel, kecewa, yang sampah-sampah gitu. Kenapa diurusi, saudara? Buang. Sudah waktunya itu harus keluar dari hidup kita. Anda belajar menangkap apa yang dari Allah atas kehidupan kita masing-masing. Amen.
Kalau tidak sia-sia. Waktu yang luar biasa akan terjadi. Lihat akan Toronto Blessing. Itu orang datang ke sana. Kami ngalami itu Pak Tri yang mulai ini, Pak Tri. Sampai sekarang masih dengan kami. Saya datang ke sana, saudara. Saya nggak ngalami apa-apa, ditumpangi tangan jatuh. Ketawa nggak Pak? Nggak. Cuman senyum-senyum, senang, saudara. Tapi saya lihat orang begini-begini. Saya bilang, aduh Tuhan jelek banget ya. Ada begini-begini. Saya berkata, ya saya bilang, Tuhan kalau ketawa saya masih mau lah. Karena ketawa kan senang. Kalau udah begini. Saya bilang, kok kayak orang sekarat begini-begini. Aduh, yang ini jangan Tuhan. Nanti repot. Jelaskannya ke orang susah. Jadi akhirnya semua didoakan. Yang ngalamin cuma satu orang tok. Mabuk-mabuk. Yang lain semua waras semua. Seminggu penuh di Toronto nggak ngalami apa-apa. Saya pulang. Sampai di Indonesia 2 minggu tidak terjadi apa-apa. Saya sudah bilang, puji Tuhan. Selesai kan pikirnya? Nggak selesai. Yang nempel, saudara, itu akan ada waktunya itu keluar. Nah, lucunya gini. Kami buat retret di Bandungan dengan pengurus. Kira-kira 100 orang, Pak Tri hadir waktu itu. Pak Tri tidak ikut kami ke Toronto, saudara. Jadi saya habis khotbah biasa gitu, selesai khotbah, mendadak nggak tahu orang ngomong apa-apa, Pak Tri ini ketawa nggak bisa berhenti. Dan itu nular. Nularnya begini-begini loh. Saya bilang, orang-orang yang tidak ngerti apa-apa, begini-begini saudaraku. Yang paling gawat, saya lihat istri saya sendiri, begini-begini. Saya bilang, waduh. Yang aku tidak mau, istriku ngalami. Nah itu saudara. Coba Anda mau tanya, dari mana kok bisa begitu? Kok bisa nular? Perkara rohani itu contagious, nular. Sebagaimana dosa nular. Perkara rohani itu nular. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang sedang ketularan hal itu dengan kuat, Anda nempel, Anda ketularan. Daryl Stott ngajarin apa? Ketika ada orang yang begitu kepenuhan Roh Kudus, duduk di sebelahnya aja. Tiba-tiba Anda akan mengalami seperti mereka. Karena itu nular, saudara. Nah kalau barang sesaat bisa nular, kalau Anda bergaul terus selama 6 bulan, semua yang didapat engkau serap dengan rohmu, itu akan nular. Dan tiba-tiba akan terjadi di gereja masing-masing seperti yang terjadi. Dan betapa luar biasanya, sebab saya yakin di satu kota tidak ada satu gereja pun yang bisa tangani semua yang Allah sediakan buat kita. Semua kita perlu bergerak bersama-sama. Tapi kalau kita tidak bisa tangkap apa yang Tuhan sediakan, nggak ada hasilnya. Anda bisa nangkap ini. Nah, saya berharap semua yang saya sampaikan ini membuat kita makin mengerti bagaimana orang Kristen seharusnya belajar secara rohani. Nah, sekarang coba buka 2 Petrus pasal 2. Hal yang negatif pun bisa terjadi sebagai sesuatu yang menghambat akan apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan kita. 2 Petrus pasal yang kedua. Lihat pada ayat 7 dan ayat yang ke-8 dari 2 Petrus pasal yang kedua. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Anda perhatikan ini, cara hidup dari orang-orang yang tidak mengenal hukum, yang mengikuti hawa nafsu. Jadi orang yang hanya ikut hawa nafsu, mereka punya cara hidup sendiri. Dan cara hidup dari orang ini, kalau terus dihadapkan kepada orang benar, itu menghasilkan yang namanya penderitaan terhadap orang benar. Oke, teruskan ayat 8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka. Dan setiap hari, apa saudara? Melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu apa? Tersiksa. Anda perhatikan kata melihat dan apa? Mendengar. Lalu akibatnya jiwa mereka yang benar itu tersiksa.
Ingat, hal yang baik bisa contagious, bisa menular. Hal yang buruk bisa menimbulkan penderitaan. Kalau kita tidak belajar kuat dalam Tuhan dan belajar menyerap yang baik, Anda terus bergaul dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan mereka punya cara hidup seperti itu, maka kita akan menderita. Bukan cuma menderita, yang kita lihat dan kita dengar menciptakan siksaan dalam jiwa kita. Jadi, betapa pentingnya mata dan telinga kita. Betapa pentingnya kita melihat semua yang ilahi dari hidup kita. Karena yang ilahi itu ketika masuknya ilahi, keluarnya ilahi. Masuknya daging, keluarnya daging. Masuknya hawa nafsu, keluarnya hawa nafsu. Sekarang buka Mazmur pasal yang pertama. Saya yakin Anda hafal ayat ini. Mulai ayat yang pertama. Mazmur pasal yang pertama. Lihat pada ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini kumpulan apa sebetulnya? Kumpulan orang-orang tidak percaya. Ya kalau ada hal-hal yang dibuat Tuhan, mereka hanya mencemooh. Yang keluar itu negatifnya. Yang keluar cuma kritiknya. Tidak ada support apapun. Nah kalau kita bisa keluar, tidak duduk sama-sama mereka, Alkitab berkata kita berbahagia. Mungkin kita berkata, Pak, tapi semua orang Kristen, ya Kristen, tidak Kristen, nggak urusan sebetulnya. Kalau Kristen pun kerjanya hanya mencemooh, mengkritik, negatif, semua negatif. Nggak ada yang baik yang dihasilkan. Saya pernah punya orang, teman yang kerjanya begitu. Saudara. Kalau misalnya gini, ada orang lagi, pernah gini, ada orang ya, di dalam kebaktian, kita baru mulai kenal nubuatan. Jadi pada waktu itu beberapa orang mulai bernubuat. Selesai semua, dia datang nyengir-nyengir berkata gini, Tuhan cerewet ya hari ini ya, ngomong terus ya, Tuhan cerewet ya, katanya bayangin. Anda sedang belajar untuk menyampaikan pesan Tuhan. Ya memang Alkitab mengajar, hanya beberapa orang yang menyampaikan firman dan sebagainya. Itu bagian dari pengaturan lebih lanjut. Ketika Anda sedang belajar, banyak orang kan campur dengan emosinya. Mereka tidak siap dengar yang begitu. Karena seperti gandum sedang tumbuh, tercampur dengan ilalang. Ingat, ketika mereka berkata, izinkan kami cabut ilalangnya. Tuannya berkata apa? Jangan. Nanti gandumnya ikut tercabut. Nah ini yang tidak disadari oleh orang. Ketika orang sedang belajar, lihat akan campurannya, dagingnya ikut main. Kita berkata, cabut dagingnya. Mati. Banyak hamba Tuhan, ketika di gereja sedang mengalami, yang banyak muncul kan kayak Toronto Blessing, begitu ya. Orang mengalami renewal. Apakah itu murni semua roh Tuhan? Pasti tidak, saudara. Campuran emosinya orang pasti ada. Tapi Alkitab juga mengakui, nubuat kita tidak sempurna. Tapi Alkitab yang sama berkata, jangan anggap remeh nubuatan. Ya kan? Yang campuran sekalipun Allah menghargai. Sebab kita ini manusia. Campurannya pasti ada. Nah kalau baru mulai tumbuh, dicabut saudara, ya mati semuanya. Nah ketika orang mulai belajar nubuat, dia berkata gini, Tuhan kok cerewet ya hari ini ya, ngomong sekali nggak cukup ya Tuhan ya, ngomong terus katanya. Nah semua diskawet saudara. Ops. Nanti kebaktian berikutnya mau nubuat, ingat tadi, Tuhan cerewet ya. Mati nggak saudara? Mati, padam. Pasti padam. Kami baru ngalami ketika tahun-tahun dulu ketika orang ditumpangin tangan rebah itu baru terjadi pada waktu itu. Langsung ada hamba Tuhan ngomong begini. Saudara ingat ya, jangan dorong-dorong orang dong. Jangan begini. Kritik habis saudara. Mati gak? Mati. Nah banyak orang bodoh sekali. Sehingga ribut dengan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu. Lihat kalau Tuhan aja berkata, tunggu. Sampai mereka siap dituai. Nanti cabut bareng-bareng,
pisahkan mana gandum, mana ilalang. Gandum masukkan lumbung, ilalang dibakar. Itu Tuhan, saudara. Nah, dalam kita belajar, sifat kritik begini harus Anda buang. Anda harus mengerti, melihat seperti cara Allah melihat. Kalau tidak, nggak akan terjadi apa-apa di tengah-tengah kalian. Pasti. Ketakutan dengan kedagingan terlalu banyak. Itu nggak ada untungnya kok. Biarkan, ada waktunya memang keluarnya serentak sama-sama. Nanti dengan bijaksana kita mesti pilah-pilah. Tapi jangan dimatikan dari mimbar. Apalagi saudara permainkan dengan perkataan-perkataan begitu. Pasti mati. Nah, pertumbuhan yang engkau lihat, semua yang terjadi, pasti Anda lihat dagingnya. Bercak-bercak kedagingan itu akan muncul, saudara. Nah, kalau itu dihabisin seketika, nanti yang terbaik dari Tuhan yang sedang muncul akan ikut mati di dalamnya. Sebab semua yang dikerjakan dengan kedagingan itu akhirnya akan membunuh. Coba ada pendeta gini. Sukanya kalau khotbah, awas ini, awas ini, awas ini, awas ini, awas ini, awas ini. Lama-lama awas aku juga gitu. Semua awas ini, awas ini, awas ini. Saya jamin saudara, tidak terjadi apa-apa di situ. Mati semua. Jadi orang yang ditakut-takuti, awas ini, awas ini, awas ini. Awas, 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 awas. Orang ditakut-takuti terus. Jemaatnya nggak berani berbuat apa-apa. Supaya aman, diem aja. Ya kan? Oh bahasa roh, awas loh, penyesat. Lagi menari-nari, awas loh, nanti itu kayak kerasuan setan. Ya. Mau tepuk tangan, awas loh, emosi loh, emosi. Nah, emangnya kita robot nggak punya emosi, saudaraku? Ya punya. Tapi terus awas, 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 awas. Lama-lama orang berkata, awas tuh, pendeta mulai awas. Anda tahu Pak Yusak buat seminar surga. Well, saya ditelepon pendeta. Saya kadang heran dengan pendetanya. Duh, saya nggak tahu lah. Tapi saya menghormati dia. Ditelepon. Marah. Saksinya mana kalau dia naik ke surga? Lu naik ke surga kok ngajak-ngajak orang itu gitu. Buktinya apa kalau tidak bohong? Ya susah tuh. Betul nggak? Katanya suruh percaya. Nah, buat saya bilang, mana mungkin orang pernah ke surga? Saya mau beritahu saudara ya, itu dia bukan satu-satunya yang pernah ke surga. Robert Laden tulis buku I Saw Heaven. Pak Pariaji tulis buku apa judulnya itu? Nah, banyak kok saudara. Sejak saya masih kecil, saya lihat kesaksian orang-orang pernah mati, pernah ke surga, itu biasa sebetulnya kok. Mana saksinya? Ya nanti kalau lu mati lah. Tapi gak bisa bersaksi lagi kalau sudah mati. Saya heran tuh. Heran sekali. Coba Anda, saya berkata, ya boleh lah itu kebenaranmu sendiri lah. Dan buat saya susah sekali. Saya bilang Tuhan, aku suruh ngapain ya diemin aja. Oh ya. Ada lagi Pak, ya itu aja. Oke, terima kasih itu teleponnya baik selesai. Mau apa? Tapi kalau kita terus orang ditakut-takutin terus. Coba Anda punya anak. Jangan merangkak loh, jangan merangkak. Ada semut. Lumpuh itu anak, saudara. Ya kan? Gampang. Kalau kita insecure begitu, saudara. Anak-anaknya lumpuh semua. Amen, saudaraku. Kita mesti belajar seperti Tuhan. Apakah betul murni semua yang dari roh Tuhan semua? Pasti tidak loh. Wong kita ini punya jiwa. Jiwa itu ada perasaannya, ada emosinya. Kalau emosi kita luka aja, saudara. Anda di jamah roh Tuhan itu meledak. Ya kan? Dan itu emosi, biasa. Diarahkanlah, diberitahu yang baik, yang mana. Tapi tidak usah dimatikan seketika. Matikan mati kok. Pasti dimatikan mati. Apalagi ada tembak dari mimbar. Habis, saudara. Dipermalukan, jadi cemoohan. Ya habis.
Jangan ada yang kepengen jadi hamba Tuhan dengan urapan hati-hati ya saudara ya. Jangan. Hati-hati ya, hati-hati. Nanti lama-lama ceweknya berkata, awas hati-hati. Pendeta kita sudah mulai hati-hati lagi. Kita mesti hati-hati. Karena dia mulai hati-hati. Kita mesti hati-hati karena dia hati-hati. Dan kerjaan kita cuma apa? Cuma ngeresponi. Orang beri respon itu bodoh sekali. Ya kan saudara? Jadi kalau kita mau belajar dari Tuhan, mesti belajar buka hati, saudara. Ya, kalau tidak repot, kita tidak akan pernah bisa ngerti. Amen. Mari kita berdoa dulu sama-sama. Tuhan, biar dimeteraikan semua yang kami terima pada pagi hari ini. Dan kami percaya Engkau akan menyempurnakan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam anugerah Tuhan, kami menikmati semua yang Engkau sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.